pagi semuanya. Pagi, Miss. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Miss. Sehat, Miss. Sehat, Miss. Mudah-mudahan semua sehat ya. Ya, nah sekarang anak-anak sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Silahkan pimpin doa siapa yang mau atau Jersey aja, pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jersey. Miss akan absen dulu anak-anak ya. Christina? Hadir, Miss. Siap. Vidya? Vidya? Ada? Angga? Angga? Hadir, Miss. Hadir, iya. Vidya hadir? Vidya hadir? Enggak ya? Hadir, Miss. Belum. Oh, hadir. Oke. Nah, nanti Miss akan konfirmasi untuk anak-anak yang tidak hadir. Kecuali Tria ya, Tria sudah konfirmasi tadi. Oke, anak-anak, hari ini senang sekali kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan memasuki bab baru. Nah, yaitu tentang segitiga dan segi empat bangun datar ya. Maksud yakin dulu waktu di SD juga sudah pernah sudah pernah kita mempelajari tentang segitiga dan segi empat. Nah, namun sekarang kita hanya tinggal mengulangi lagi. Hanya saja sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melakukan satu kegiatan. Ya, kita akan melakukan kegiatan melukis dengan jari. Ya, sambil kita memikirkan. Nah, sekarang kita akan melukis dengan jari. Mesut akan melukis, anak-anak juga akan melukis. Jadi semua gunakan jari telunjuk anak-anak. Kita akan melukis dengan jari di udara, ya. Apa yang anak-anak pikirkan, anak-anak lukis. Sembari anak-anak melukis, rasakan perasaan yang anak-anak rasakan hari ini, ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya? Sudah? Iya, kalau sudah, oke, kalau sudah, anak-anak tulis di kolom chat, apa yang anak-anak gambar di sana? Tulis di kolom chat, apa yang anak-anak gambar? Nah, kalau nanti Miss Wit akan tanya sama anak-anak ya, kalau Miss Wit tadi gambar matahari bersinar. Nah, matahari bersinar. Jadi walaupun hari ini agak mendung, tapi di pikiran Miss Wit itu hari ini adalah hari yang bersinar ya. Karena kita semangat semuanya. Miss Wit juga merasa hari ini sehat ya. Jadi semangat seperti matahari bersinar. Sekarang anak-anak Miss Wit mau baca apa yang anak-anak gambar tadi. Ayo semuanya silahkan ketikkan di kolom chat ya. Oh lucu-lucu ini ya. Oke, Chandra Purnama. Wah, bilang love. Kenapa Chandra? Kenapa Chandra? Ayo coba jelaskan perasaanmu ketika menggambar itu. Karena ya semuanya akan indah di masa depannya. Ya. Baik, berarti hatimu lagi senang hari ini ya. Iya dong. Oke, baik, bagus. Tetap semangat ya. Oke, sekarang Miss lihat lagi. Oh, Ari, kenapa gambar rumah? Karena pengen aja gitu. Itu baru jadi gentengnya aja, Miss. Oh, baru jadi gentengnya. Iya. Berarti hari ini lagi di mana tempatnya lagi sekarang nih Ari? Di rumah? Enggak, di warung. Oh, berarti kangen sama rumah ya?
Iya, pengen di rumah berarti. Ah, Dendi, pisang. Kenapa gambar pisang, Dendi? Baru habis makan pisang goreng, Miss. Oke, berarti masih terbayang-bayang ya dan dia perasaannya pasti pisang gorengnya enak sekali ini sampai terus terbawa-bawa ini rasanya. Oke, baik, baik, baik. Oke, bagus-bagus ya anak-anak ya. Nah, Misit sudah baca ini semua. Baik, nah anak-anak apapun yang anak-anak gambar hari ini dengan jari, bisa jadi anak-anak menuangkan perasaan ketika menggambar itu ya. Misalkan seperti Chandra, love, oh hari ini saya merasa berbunga-bunga, hati saya bahagia. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau seperti Dendi tadi, oh masih terngiang-ngiang dengan rasa pisang goreng. Jadi perasaannya bawaan pengen makan pisang terus. Iya. Ya, bagus anak-anak. Iya. Nah, maksudnya Misut adalah anak-anak dengan menggambar itu, anak-anak ingin mengenali ya bagaimana perasaan yang kita rasakan hari ini. Nah, penting sekali itu anak-anak untuk kita tahu perasaan kita ya. Syukurlah hari ini anak-anak semua bahagia-bahagia ya, Misut lihat bagus-bagus juga gambarnya. Ya, baik sekali. Oke, nanti kita akan sering-sering melakukan kegiatan seperti ini ya. Nah, terus setelah itu kita kembali lagi ke pelajaran. Nah, tadi Misut minta anak-anak untuk menggambar apa? Memainkan game di word wall. Nah, itu ya. Siapa yang sudah memainkan itu? Semua sudah harusnya, semua sudah. Sudah. Semua sudah. Baik, semua sudah. Luar biasa. Nah, coba mau tanya sama Devia. Devia. Devia, tadi Iya, betul Miss. berapa? Betul berapa tadi? Di gamenya itu? Betul semua. Betul semua. Wih, hebat, good. Betul semua. Saya Miss kebalik jajar genjang sama jajar genjang kebalik belah ketupat sama layangannya. Oh, tuh kebalik belah ketupat dengan layang-layang. Tapi Adit sudah tahu salahnya ya? Sudah. Oke, good. Baik sekali. Oke, anak-anak, nah itu ya yang hari ini akan kita pelajari ya. Bagaimana kita menentukan jenis-jenis dari bangun datar segi 4 yang sudah tadi anak-anak mainkan di word wall. Kemudian kita akan menentukan sifat-sifat dari bangun datar segi 4 itu anak-anak. Jadi bagaimana sifatnya persegi, apakah dia semua sisinya sama, dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nanti juga di akhir pelajaran kita akan mengadakan kuis ya. Seperti biasa, itu nggak apa-apa. Silakan nanti anak-anak ikuti dengan baik pembelajarannya. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Tidak. Tidak. No. Semua sudah jelas. Nah, nanti sesuai dengan arahan di Google Classroom tadi, Misit sudah tuliskan agendanya. Jadi agenda yang pertama kita akan memainkan game word wall. Tadi sudah anak-anak mainkan. Yang kedua, anak-anak mengerjakan LKPD di live worksheet. Nah, LKPD itu anak-anak boleh diskusikan dengan teman ya. Jadi tidak harus mengerjakannya sendiri, tapi boleh berdiskusi dengan teman. Kamu boleh pakai WA group, WA chat dengan teman-teman, atau boleh Google Meet juga silahkan ya. Dengan teman-temanmu boleh. Nah, nanti Misit harap nilai dan jawabannya anak-anak screenshot ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian di sana anak-anak perhatikan enggak ada banyak video yang Misit tautkan di Google Classroom tadi. Perhatikan ya, banyak sekali ada video ya. Apakah itu harus ditonton semua? Jawabannya tidak ya.
Silahkan sesuai dengan kebutuhanmu ya. Jadi kalau anak-anak sudah bisa jawab LKPD tanpa harus melihat video, artinya lihat di buku saja karena di buku paket anak-anak juga sudah ada, boleh. Atau misalnya mau cari di Google, silahkan. Yang penting anak-anak bebas mencari sumber masing-masing. Nah, kalau masih belum jelas, kalau membaca, misalnya nggak bisa baca, nggak jelas kalau baca, silahkan dipilih salah satu video yang anak-anak butuhkan. Jadi yang mana yang nggak bisa itu saja yang ditonton. Silahkan bebas ya. Terus Miss di sana ada juga Miss. Kalau anak-anak lihat ya, Miss akan share screen dulu sebentar. Miss akan Sudah, sudah. Baik. Oke, good. Nah, kalau sudah, ini adalah worksheet yang sudah Miss masukkan ke worksheet. Anak-anak isi dulu di sini nama, kelas, nomor absen. Kemudian nanti saya bingung mandek sekali nggak ketemu jawaban bagaimana. Miss sudah buatkan video pembahasan, dilihat saja di Google Classroom untuk anak-anak yang memerlukan. Kalau kamu sudah bisa nggak usah ya, boleh digunakan untuk konfirmasi saja. Udah betul belum jawaban saya? Nah gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sudah tidak ada? Kita akan mulai belajar nanti anak-anak pukul 9 kita akan meet lagi ya dengan link yang sama. Baik, silahkan mulai mengerjakan. Selamat mengerjakan. Kalau anak-anak ada bingung juga masih walaupun dengan video, silahkan join saja lagi ke sini. Miss tidak akan tutup link meet-nya yang ini ya. Silahkan anak-anak join saja. Oke. Ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah join kembali. Nah, sekarang kita akan membahas anak-anak ya tadi apa yang telah anak-anak kerjakan dan diskusikan dengan teman-teman anak-anak. Nah, iya. Bagaimana? Sudah paham, Ari? Sudah, Miss. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Miss anggap sudah jelas ya. Nah, oke, kalau begitu, untuk tugas proyek, jadi Miss akan memberikan sebuah proyek, tugas proyek anak-anak ya. Tugas proyek ini silahkan anak-anak lihat di layar, itu boleh di screenshot ya. Ini proyek ini, silahkan anak-anak screenshot dulu. Tidak harus dikumpul minggu depan, tapi waktunya adalah 2 minggu ya. Jadi ini adalah sebuah proyek yang harus anak-anak kerjakan. Proyek ini nanti kamu bisa laporkan dalam bentuk dokumen Microsoft Word, misalnya anak-anak foto, kemudian diisi penjelasan gitu ya. Atau boleh anak-anak videokan. Waktu menyusun potongan lidi itu silahkan anak-anak boleh memilih sendiri yang bentuk laporan yang ingin anak-anak buat ya. Nah, tapi sebelum memilih apakah anak-anak ingin menggunakan Microsoft Word atau menggunakan video, silahkan anak-anak pikirkan dulu ya. Nah, kalau saya milih apakah dia sesuai dengan kemampuan saya pilihan itu? Apakah kalau saya mau pakai dokumen Microsoft Word, saya punya nggak laptop atau bisa nggak saya pakai handphone dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah memilih apa saya bisa menyelesaikan, misalnya kalau saya pilih video tapi bisa nggak ya saya menyelesaikan. Nah, apa yang terjadi kalau saya milih proses itu? Nah, kalau saya pilih yang lain gimana? Tadinya saya pengen video, kalau saya pilih dokumen, bisa nggak ya saya menyelesaikan? Apa yang terjadi? Apa nanti saya malah susah ya? Nah, harus dipikirkan dengan baik anak-anak ya. Nah,
Kalau kita memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membantu kita untuk membiasakan diri mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi, supaya anak-anak ketika memilih suatu pilihan bisa mempertimbangkan bagaimana apa pilihannya, apa kelebihan dan kekurangannya, apa konsekuensinya, dan seperti itu anak-anak ya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Silahkan anak-anak pilih waktunya 2 minggu. Santai saja, pelan-pelan mengerjakan. Nanti untuk kriteria penilaiannya, Miss akan upload di Google Classroom. Untuk penilaiannya apa saja. Ya, ini ada penilaiannya. Nanti Miss akan upload untuk penilaiannya. Oke. Kemudian berikutnya adalah anak-anak akan mengerjakan kuis. Nah, setelah ini nanti kita akhiri, silahkan anak-anak mengerjakan kuis. Nanti kuisnya akan Miss masukkan di Google Classroom menggunakan Quizzes ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak dulu. Kita akhiri pelajaran hari ini. Nah, Miss minta siapa ya untuk mengakhiri? Ada yang mau pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini? Halo, anak-anak, siapa yang mau pimpin doa? Angga. Oke, ayo silakan Angga. Yes, silakan Angga. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Angga. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Selamat pagi. Dadah. Terima kasih, Miss. Selamat pelajaran. Iya. Baik, sama-sama. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya, dadah. Penerapan teknik kompetensi sosial emosional sebenarnya bukan yang pertama kali saya lakukan. Jadi sebelumnya saya pernah melakukan beberapa teknik seperti menuliskan pesan terima kasih dan identifikasi perasaan. Hanya saja teknik yang sebelumnya saya lakukan itu belum sempurna dan saya belum memahami secara mendalam tujuan yang sebenarnya dari teknik tersebut. Nah, bisa dibilang saya hanya mengikuti intuisi impulsif dengan tujuan membantu siswa mengenali emosinya pada saat itu. Nah, setelah mendapatkan pembelajaran tentang kompetensi sosial emosional, saya merasa senang dan antusias dalam merencanakan dan melaksanakan aksi karena sudah memiliki pedoman dalam pelaksanaan teknis kegiatan dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional. Nah, setelah melaksanakan aksi nyata berupa pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan teknik pengembangan kompetensi sosial emosional, saya bertanya kepada siswa. Jadi ada siswa yang walaupun tidak terekam dalam video mengatakan bahwa dirinya senang diminta untuk menggambar dan merasa senang karena baru pertama kali melakukan kegiatan ini. Jadi kegiatan di mana dia diminta untuk mengenali emosinya. Nah, sehingga saya menyadari bahwa yang pertama penting sekali untuk memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan siswa tentunya tidak sama. Tugas guru membantu memfasilitasi siswa yang memiliki kebutuhan yang beragam untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, melakukan teknik pengembangan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran di sekolah jika diterapkan dalam kondisi yang tepat dapat secara efektif membangun kompetensi sosial emosional siswa dan di sisi lain bisa meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Nah, saya juga merasakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sangat relevan dengan pendidikan masa kini, sehingga kedepannya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional akan saya upayakan untuk selalu saya terapkan dalam pembelajaran sehingga bisa memperbaiki kualitas pembelajaran. Saya juga menyadari betapa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional
sehingga pengimbasan dan berbagai praktik baik dengan rekan itu sangat penting untuk dibagi.